teknologi AI itu banyak dipakai untuk arsitek, digital, tapi ternyata di tempat ibu juga ada pakai AI gitu ya. Seperti apa sih kelebihannya dibandingkan alat pijat yang lain, Bu? Oke, itu good question banget. Thank you atas pertanyaannya. Ogawa ini memang sudah memiliki yang namanya teknologi AI. Kita yang hidup di zaman sekarang memang termasuk orang-orang yang beruntung karena hidup kita serba dibantu oleh AI. Termasuk kursi pijat. Kursi pijat pun menggunakan teknologi AI. Mungkin ada beberapa dari kita yang bertanya, apa maksudnya? Bagaimana caranya AI bisa diimplementasikan ke kursi pijat? Hari ini saya akan memberikan penjelasannya. Jadi di kursi pijat kita, Ogawa, saat kita duduk, kursi pijatnya akan secara otomatis menggunakan teknologi AI untuk melakukan body scanning, Pak. Body scanning. Body scanning. Jadi dia akan ngedetect nih dari pundak sampai ke bagian lumbar, titik-titik lelah. Dia akan tahu titik-titik lelah di tubuh kita. Kemudian dia akan merekomendasikan program pijatan yang tepat untuk tubuh Anda. Karena kan sudah pintar. Karena dia menggunakan AI. Jadi dia tahu. Nah misalnya nih, kita suka main pedal. Nah kita suka main pedal, kebanyakan mungkin lutut kita nih. Yang kanan ya. Atau yang kiri mungkin pegel atau kesleo bahkan. Nah kita juga dengan teknologi AI dia akan tahu, oke, titik ini nih perlu perhatian khusus. Jadi akan ada yang namanya heater. Heater ini bisa membantu memanaskan. Apakah kegunaan pemanasan itu? Dia bisa membantu sirkulasi darah kita dilancarkan. Kalau misalnya sirkulasi darah kita dilancarkan, maka nutrisi itu akan bisa didistribusikan dengan bagus ya di seluruh tubuh. Nah, maka proses penyembuhan kesleo itu akan menjadi lebih cepat seperti itu, Pak. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Hari ini kita kedatangan Ibu Rosella Gunawan, brand manager dari Ogawa. Kita juga sudah sering nih pakai, Bu. Cuman saya nggak tahu ya, anak buah saya kasih tahu kalau saya coba ya. Dia tanya nih, Bapak sakit di mana? Di pinggang gitu kan. Dia ada beberapa kan detect di pinggang. Jadi sebenarnya tidak melalui proses AI gitu ya. Bisa. Harusnya ada cara ya. Ada. Kita dulu dia akan cari mana titik kita punya titik kelelahan atau apa gitu ya. Iya betul, titik lelah, pain point namanya. Pain point ya. Iya. Kalau pencet-pencet gitu kan sebenarnya nggak terlalu signifikan, maksudnya nggak terlalu sophisticated ya. Tapi kalau kita duduk gitu terus dia pakai klik apa, dia akan cek gitu, langsung dia mendetek mana titik lelah kita, langsung dia itu yang paling keren tuh. Iya Pak, ya. Betul. Jadi memang kita secara kursi kalau kita duduk tinggal dengan satu tombol aja kita pencet, kita tinggal duduk tenang, langsung dia bisa body scanning kan Pak. Nah, nanti kita dipijat sesuai dengan di mana kita paling lelah gitu, dia cocokkan gitu seperti itu. Nah selain itu kita juga bisa manual. Jadi kita pencet tombol dan secara manual misalnya yang pegel di bagian punggung gitu ya atau pinggang, dia akan pijat khusus di situ, itu juga bisa. Ya dia lebih intens ya. Iya. Saya sering kali tuh kalau di sini pijit ya, saya nggak tahu tuh teknologi, berarti belum dipakai tuh teknologi, baru pencet yang manual saya tuh Bu. Oh masa Pak? Iya. Wow, oke, mesti belajar lagi ya. Ini anak buah saya kurang ilmu dari ibu nih. Berarti habis podcast ini kita bisa langsung demo nih kayaknya ya. Padahal scanning itu lebih canggih, mana yang betul. Hari itu mungkin bukannya pinggang, mungkin pundak atau apa, dia bisa body scanning dulu ya. Iya betul, jadi opsional. Pertama Bapak bisa do body scanning, setelah do body scanning, maka kursi pijatnya akan merekomendasikan program yang paling tepat untuk kelelahan tubuh Bapak pada saat itu. Itu opsi pertama. Opsi kedua, Bapak juga bisa manual. Jadi Bapak pilih nih, misalnya saya lagi sakit di bagian pundak. Nah, pundaknya aja nih. Langsung dipencet itu pundak. Gitu bisa. Atau bisa juga kita namanya knee therapy. Knee therapy yang tadi saya bilang, kalau orang suka main pedal, dia pegel di bagian lutut, dia bakal airbag-nya itu kompres di bagian lutut. Nah, nanti sirkulasi darah kita akan lebih lancar di bagian lutut ini karena kan dipanaskan kan. Nah, nanti nutrisi di aliran darah juga bakal terdistribusi dengan bagus, jadinya proses penyembuhan akan lebih cepat. Selama Ibu di Ogawa, apa yang bikin Ibu percaya sama brand ini, Bu? Brand ini memang merupakan brand kursi pijat yang paling nyaman, Pak. Saya udah cobain berbagai macam kursi pijat. Dan Ogawa ini memang yang teknologi paling canggih dan rollernya pun yang paling halus,
Pokoknya dia yang paling nyaman. Oke Bu, menurut Ibu apa yang membuat Ogawa beda dengan brand lainnya nih? Terus terang Ogawa itu merupakan perusahaan yang terdepan dalam segi teknologi di industri health dan wellness. Jadi secara teknologi dia yang terdepan. Yang menggunakan teknologi AI memang banyak mungkin. Seperti orang cerdas itu juga ada banyak kan. Iya. Tapi tingkat kecerdasannya kan berbeda-beda. Betul. Bener nggak? Kalau jadi saya boleh dengan bangga nih bilang Ogawa ini salah satu yang memang mungkin paling cerdas. Teknologi dia yang paling canggih, paling terdepan inovasinya. Jadi bisa dibilang dia satu kursi pijat yang paling cerdas. Buktinya adalah teknologi yang ada di kursi kita itu udah diciptakan hak patennya, Pak. Oke. Hak paten itu kan artinya memang dia kan yang ciptakan Iya, gitu. iya. Jadi semua sudah dipatenkan. Nggak bisa orang copy paste. Jadi udah ada nomor-nomornya itu sudah dihak patenkan, hanya Ogawa yang punya dan yang menemukan originalnya. Dan dia setiap tahun tuh teknologinya semakin baru. Seperti yang MDP ini kan sebenarnya udah 2 tahun yang lalu ya Pak Iya, ya. iya. Kita baru aja nge-launch kursi yang paling canggih namanya Biovis. Biovis. Jadi Biovis ini memanjakan 5 senses tubuh kita. Apa yang saya maksud dengan 5 senses itu adalah pertama, dia memanjakan telinga kita. Dia sudah punya Ada namanya musik. sound speaker merek Monster. Oke. Jadi dia ada 2 speaker Monster dan subwoofer. Subwoofer. Bayangin kursi pijat sekeren itu bisa Iya, ada iya. subwoofer. Jadi kalau kita setel lagunya mau yang menenangkan, mau yang menyemangatkan, itu semua terdengar secara optimal karena kan udah seperti dibungkus. Kemudian untuk mata, dia ada yang namanya Infinity 12-inch tablet, Pak. Apa itu? Jadi kalau Bapak lihat kursi pijat pada umumnya, dia hanya ada monitor kecil kan. Iya. Kalau ini udah pakai 12-inch Infinity gitu. Dan dia bisa screen mirroring dengan iPhone. Jadi kita bisa pijat sambil nonton YouTube. Oh. Mata kita pun dimanjakan. Iya. Jadi the best from the best gitu. Dari telinga kita diberikan Monster nih sound system yang udah pasti sound systemnya yang paling bagus kan teknologinya. Secara mata juga kita dikasih layarnya nggak kecil ya. 12 inch tuh lumayan gitu. Itu udah Layar untuk nonton ya. Iya, jadi udah telinga dimanjakan, mata dimanjakan, hidung dia ada aromaterapi di belakang kursinya. Jadi nanti kita bisa kasih oil gitu, mau misalnya aromanya mau lavender atau mau jasmine, nanti kita bisa bayangin ya, kita bisa nonton YouTube, dengerin speaker dan mencium wangi lavender gitu misalnya. Iya. Nah itu kan hidung. Ada lagi namanya negative ion. Apakah Bapak familiar dengan yang namanya negative ion? Itu buat ini ya, buat apa sih? Udara lebih segar ya. Ya, jadi juga ada teknologi negative ion di samping sini. Jadi dia membuat udara di sekitar kita tuh jadi lebih terfilter dan bersih kan. Kita ngomong itu seperti ada di air terjun, di tengah-tengah air terjun. Karena kalau kita ada di tengah air terjun itu udaranya bersih banget tuh Pak. Iya, betul. Jadi itu feeling. Jadi kan secara hidung juga kita nggak ada polusi gitu kan, kayak dimanjakan juga gitu. Udah mata, telinga, hidung. Indra perasa kan, terus tangan, airbag, dipijat gitu kan ya, kaki, terus ada heaternya juga. Jadi Bapak bisa bayangkan betapa kita memanjakan customer kita. Orang tuh banyak butuh waktu diam juga sebenarnya kan Bu. Itu Pasti. bagaimana pandangan Ibu? Iya, kita ini hidup di Jakarta ya, itu sibuk banget. Nah, menurut saya nih di masa sebelum COVID itu tuh masyarakat di dunia itu sibuk dengan namanya the hustling culture. Jadi kita tuh sibuk untuk terus mengejar apa yang perlu kita kejar. Hustling. Nah, sejak COVID, manusia tersadar bahwa ternyata kita sesibuk apapun pada dasarnya diam itu penting. Nah, muncullah yang namanya slow living culture. Jadi the hustling culture ini digantikan oleh slow living culture. Manusia-manusia jadi merasa dan sadar bahwa betapa pentingnya kita jangan hustling terus. Kita juga perlu yang namanya slow living. Makanya kalau Bapak lihat, glamping itu sekarang menjamur kan. Iya, glamping bener. 5 tahun yang lalu, glamping paling cuma mungkin 1-2 ada di kota Sukabumi mungkin. Sekarang di mana-mana glamping. Bandung ada glamping, Bali ada glamping, Bogor ada glamping, di mana-mana ada sekarang glamping gitu. Kenapa banyaknya glamping? Itu karena orang udah mulai sadar kalau slow living itu penting. Seperti itu Pak. Orang kenapa mau slow living? Karena dia mau tenang. Dia mau kesunyian, dia mau ketenangan. Supaya kita bisa restart, supaya kita bisa recharge. Iya, betul. Karena kita manusia ini butuh tidur, butuh istirahat. Nggak ada manusia yang bisa bekerja terus-terusan. Betul. Kalaupun dia paksakan, suatu saat akan tumbang. Kalau misalnya kita nggak mau ngerem, tubuh kita yang akan ngerem. Makanya sebelum itu terjadi, ketika kita harus... tubuh kita ngerem, sakit kita ya. Iya, benar kan, nggak bisa kerja. Jadi lebih baik kita keep the balance kan. Kita juga Ogawa tuh nggak cuma buat malam ya, kita juga bisa buat pagi. Kita ada program namanya Soul Vitality, itu untuk re-energize.
Jadi saat kita bangun tidur, kita pijat, itu bukan jadi males, jadi lemes gitu enggak, tapi jadi semangat kayak di recharge gitu. Kita ada program-programnya yang pagi-pagi buat morning routine itu biasa kita akan merekomendasikan yang program yang namanya Soul Vitality. Nah, pada saat malam sebelum tidur, kita akan merekomendasikan program yang namanya Sweet Dream. Apa itu Sweet Dream? Sweet Dream itu nanti ada lampu LED warna merah. Lampu LED warna merah ini gunanya untuk meningkatkan kadar melatonin di dalam tubuh kita. Apakah gunanya melatonin? Supaya kita bisa tidur lebih pulas. Jadi Ogawa ini memang menjaga Anda punya well-being ya. Body, mind, and also soul gitu. Oke Bu, menurut Ibu apa yang bikin ketenangan sekarang ini terasa jauh lebih berharga dari kesibukan Bu? Oke, karena memang nggak semua orang bisa mendapatkan ketenangan. Ya bener kan, kita tuh hidup di kota yang sangat sibuk. Jadi untuk tenang itu luxury gitu Pak. Jadi supaya kita bisa mendapatkan luxury itu, kita bisa invest ya, traveling ya, kayak tadi saya bilang, glamping, mungkin pergi meditating gitu. Tapi yoga, tapi investing di kursi pijat Ogawa juga salah satu form of luxury, karena duduk di kursi itu akan memberikan Anda ketenangan. Apa pesan Ibu untuk orang-orang yang sibuk mengejar target? Ya kan, sibuk ya. Kita semua harus sadar bahwa di hidup ini itu kita tidak boleh menganggap hidup ini seperti sprint. Sprint itu adalah berlari dengan sangat cepat tapi jaraknya pendek untuk ke finish line. Hidup ini adalah maraton. Jadi kita akan dikasih objektif satu, setelah selesai akan ada objektif yang lain, setelah selesai akan ada objektif yang lain. Jadi akan terus berlanjut in the long term. Jadi kita harus bermain strategi secara long term. Nggak boleh short term. Kalau misalnya kita mau sukses secara long term, kalau kita lari cepat-cepat, tenaga kita habis nggak Pak? Habis. Terus kita bisa lanjut lagi nggak ke lari berikutnya? Susah kan Pak? Susah. Jadi kita harus tahu untuk mengejar target itu tercapai, tapi ingat kita juga harus bisa pause. Pause, mencari ketenangan, relax dulu, recharge dulu, habis itu baru kita lanjut lagi mengejar target. Karena hidup itu sebuah maraton. Jadi untuk mencapai full potential, kita harus bermain secara long term. Bermain secara long term, kita harus menjaga well-being kita. Menjaga well-being kita dengan Ogawa. Jadi pokoknya semuanya harus balance ya. Betul. Tidak boleh lari sprint, tapi kita maraton. Jadi mesti balance, kapan kita cepat, kapan kita rest. Kapan kita lari kencang, kapan kita mesti istirahat di kursi Ogawa. Terima kasih Bu Rosella sudah hadir di Thank you, SOF Pak. Podcast. Semoga Ogawa semakin sukses.